Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Sorak-sorailah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia bergerak di dalam seluruh kehidupan kita dan ada memenuhi kita. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kami ingin memuji-Mu, Bapak, Kau adalah Allah yang setia. Kami hadir, kami sudah mengalami cinta dan kebaikan-Mu. Dan biarlah sebentar dengan mulut kami ingin mengaku, kami ingin memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai di akhir dari bulan September ini, semua hanyalah karena kasih dan kemurahan. Biarlah saat ini Bapa, kami ingin memberikan, menyaksikan pertolongan demi pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Shalom teman-teman semua. Pada hari ini kita mau mendengarkan kesaksian dari beberapa teman kita yang akan memberikan kesaksiannya. Bagaimana perasaan dari teman-teman bergabung dengan PDBHK ini? Mungkin kita mulai dari Berta dulu deh. Waduh, silakan Ci. Lalu saya setelah mengikuti di PD, rasanya senang. Kalau kita nggak datang 1 minggu aja kayak punya utang gitu. Luar Kayaknya biasa. rindu banget, kayaknya aduh kapan ya minggu depan kira-kira bisa nggak gitu. Luar biasa. Gimana, ada perasaan lain lagi Ci? Ada. Apa dong? Setiap apa yang kita rasakan kayaknya ada kayak kita ada masalah nggak tenang atau gimana, ketika ikut PD pulang kayaknya ada sukacita, terus Puji ada Tuhan. kelegaan gitu. Puji Tuhan, wah luar biasa nih. Oke, next Civina dulu deh. Kalau saya sih awalnya kan saya datang ke PDBHK ini kan saya sebagai umat, saya belum masuk ke dalam pelayanan karena saya masih saat itu masih vakum semenjak COVID ya. Cuma COVID akhirnya saya ke sini PDKK dan saya diajak untuk jadi tim. Tadinya memang saya sempat vakum, saya punya kerinduan juga sih kepengen melayani gitu kan, udah lama juga. Karena saya melayani dari tahun 99 sampai sekarang gitu kan, tapi ada vakum berapa tahun. Nah akhirnya saya pengen juga lihat, aduh rindu banget ya kepengen pelayanan lagi, jadi apa aja deh, mau jadi singer kayak aster kayak pokoknya bantu-bantu aja gitu. Akhirnya saya diajak dan saya ikut bergabung di sini. Saya merasa sih senang, semangat kembali dalam pelayanan dan saya mulai bisa dekat dengan teman-teman dengan penuh sukacita di tempat ini lagi. Puji Tuhan. Oke, kalau Ci Evi gimana nih perasaannya bergabung dengan PD? Kalau saya senang bergabung dengan PDKK karena
Saya senang lihat banyak umat yang mukanya ceria-ceria. Iya. Banyak sukacita gitu kan. Terus membuat saya terpacu, saya senang banget gitu di sini. Jadi sama dengan Bu Berta, kalau sehari nggak datang tuh kayaknya ras ada yang kurang gitu loh. Jadi ya gitu, karena udah lama nggak ikut PD gitu kan. Terus semenjak saya bergabung di sini di PDKK ini, saya ngeliat banyak orang, terus berkomunikasi satu sama lain tuh membuat saya kangen udah lama nih Tuhan, saya sudah rindu banget juga untuk pelayanan kembali gitu. Wah, puji Tuhan sekali nih ya teman-teman ini ya. Terus mau tanya dong, dari perasaan-perasaan yang teman-teman rasa ini nih ya, apa yang membuat teman-teman mendorong teman-teman untuk mau terlibat nih di persekutuan doa BHK ini? Mungkin Civina dulu gantian. Kalau saya sih mau terlibat dalam pelayanan ini karena saya merasa cinta kepada Tuhan Yesus. Saya pengen menyerahkan hidup saya untuk lebih dalam lagi melayani di tempat ini. Dimanapun sih, bukan di tempat ini aja. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau sekarang Ci Evi, gimana? Apa yang mendorong Ci Evi mau terlibat bersama dengan PDBHK ini? Kalau saya, karena Tuhan itu udah sangat baik banget dalam hidup saya gitu. Banyak yang Tuhan pulihkan dalam kehidupan saya gitu. Keluarga saya, orang-orang sekitar saya gitu. Membuat saya terpacu untuk saya mau membalas cintanya Tuhan gitu. Dan ya di sini Tuhan memberikan aku kesempatan untuk melakukan itu, dan aku sangat bersyukur gitu. Puji Tuhan. Kalau Ci Berta gimana Ci? Kalau aku itu sebenarnya dari tahun 2002 itu sebenarnya udah jatuh cinta sama karismatik ya. Wah, luar biasa Cuma, nih. Tepuk tangan dulu dong. Cuma waktu itu anak saya masih kecil-kecil, jadi saya mau bagi waktu buat kesini nggak ada waktu karena kan saya sibuk juga mau ngurus anak, mau kerja gitu kan. Jadi ketika anak saya udah besar-besar, terus saya kayaknya udah ada janji gitu kan. Gue kayaknya dulu pernah mau ikut karismatik gitu kan. Akhirnya saya ulang lagi, ikut lagi karismatik, lama-lama kayaknya udah jatuh cinta juga sih. Ditambah lagi namanya setiap manusia kan ada masalah ya. Ketika saya ada masalah, ketemu teman di persekutuan ini, terus kita ikut kombas, dari situ semua dipulihkan sama Tuhan lah. Dari situ saya bilang, saya kayaknya udah punya utang sama Tuhan, ya udah saya ikut aja deh terus gitu. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yuk buat kesaksian dari teman-teman. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, apalagi Ci Berta nih dari 2000 berapa tadi Ci? 2002. Oke. Perkembangan BDBHK dari yang teman-teman lihat sampai saat ini gimana? Perkembangannya sih lebih bagus ya daripada yang dulu-dulu ya. Kayak muka-muka lama nih. Kok muka-muka lama? Sama si itu Christine ya. Saya yang Christine ada satu bukan Yeni ya. Ini kayaknya teman berdua nih, kayaknya dari dulu nih saya lihat. Tapi banyak muka baru dong sekarang. Banyak muka baru Puji juga. Tuhan dong. Jadi makanya saya bilang makin ke depannya makin tambah rame, tambah seru kayaknya. Oke, cuman mukanya doang nih Ci, perkembangan lainnya? Oh, perkembangan lainnya ya itu tambah pelayanannya juga tambah bagus gitu loh. Puji Tuhan. Gimana kalau Civina sendiri gimana nih melihat perkembangan PDBHK ini? Kalau saya sih dari dulu saya juga pernah hadir sebelum saya aktif di sini. Saya pernah beberapa kali hadir dalam rangka acara besar juga. Saya melihat sih luar biasa sih dibanding dulu ya, umatnya lebih banyak dan timnya juga makin hari makin tahun makin bertambah juga. Di dalam organisasi juga saya merasa lebih terkoordinir dengan baik dan merasa lebih kompak aja sih gitu. Oke, puji Tuhan. Kalau dari CFI sendiri gimana nih melihat perkembangan PDBHK?
Dari tahun berapa nih Ci? Enggak, kalau dulu aku cuma sekilas-sekilas doang, sekali-sekali doang datang ke sini sebagai umat gitu. Dan aku melihat makin lama makin banyak di sini orangnya, lebih berkembangnya jauh banget gitu loh. Umatnya maksudnya ya? Untuk apa? Acara-acara yang dibuatnya itu seru-seru. Jadi semakin apa? Kalau misalnya enggak datang tuh kayaknya merasa rugi banget gitu. Ke satu, kedua, aku ngeliat tim-timnya makin lama ya makin oke gitu. Terus apa? Kita ngerasa terangkul gitu ya. Benar-benar kasihnya itu berasa banget gitu loh. Terus umat-umat yang hadir terus berasa enggak, kalau dari aku kayak ngerasa kita nggak sendirian gitu, kayak disapa atau apa gitu kan. Menurut aku itu bagus banget gitu loh. Dan semakin lama pewartaannya juga bagus-bagus, kalau bikin acara juga seru-seru gitu loh. Ya itu sih, jadi semakin berkembang terus lah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nah, dari keterlibatan teman-teman, dari perasaan yang selama ini teman rasain, ada nggak sih dampak yang teman-teman rasain dalam, terutama untuk kalau tadi kan lebih ke acaranya, ke umatnya, ya ke timnya. Kalau dampak secara pribadi buat teman-teman itu setelah bergabung dengan PD itu ada dampak apa sih gitu? Boleh diceritain siapa? Ci Evi dulu deh gantian, dari tadi Ciberta sama Civina mulu. Dampaknya bagi saya tuh banyak banget ya, terutama dalam hal berdoa. Saya tuh paling takut kalau disuruh berdoa. Tapi di sini saya belajar. Kenapa takut dong? Jangan takut dong. Saya di sini saya belajar banyak gitu loh, untuk doa, untuk baca kitab suci ya, terutama di Aba ya. Itu secara nggak langsung makin lama membuat aku tuh paling susah untuk apa namanya, membaca sesuatu dalam jangka panjang gitu ya. Tapi di sini tanpa terasa tuh udah berapa lama ya kita Aba itu, kayaknya makin menarik juga gitu, meskipun nggak ngerti banget Alkitab, tapi ya dibaca aja itu membuat terpacu untuk oh Tuhan itu ternyata makin dekat gitu loh. Bagi aku sih, aku semakin lebih dekat sama Tuhan gitu. Nah di sini tim-timnya juga banyak mengajari aku banyak hal gitu loh. Apapun, dalam hal apapun yang membuat aku iman aku lebih terpacu dan mau lebih maju lagi gitu loh. Gitu aja sih, thank you. Oke, thank you Ci Evi. Kalau kita siapa nih? Civina deh yang senyum-senyum nih dari tadi. Kalau Civina sendiri gimana dampak buat diri Civina sendiri secara pribadi setelah bergabung dengan PDBHK? Kalau saya sih merasa dampaknya sih banyak sekali. Awalnya saya merasa jadi umat saya gak terlalu semangat gitu ya. Terus setelah masuk saya merasa wah tim-timnya banyak yang kasih semangat gitu. Ayo dong pelayanan lagi gitu. Biar roh kamu terpacu, terbakar kembali. Jadi aku jadi semangat lagi. Dan ada satu hal lagi, saya kan orangnya kalau misalnya ya dalam organisasi pasti ada dong, selek-selekan pasti ada ya kan. Saya merasa kadang-kadang misalnya saya ada salah apa gimana. Saya merasa orangnya itu gampang terpancing emosi, saya gampang marah gitu loh. Nah tapi semenjak di sini saya merasa saya lebih sabar lagi, saya lebih banyak istilahnya ya udahlah, memang pelayanan mungkin seperti itu kalau ya kita harus berani bayar harga gitu loh. Jadinya kita bisa mengalah apa sih kurangnya saya, apa saya salah, kita lebih bisa mengampuni lagi, kita bisa lebih bangkit lagi untuk ya bisa terus bersama-sama lagi lah gitu. Enggak mengalah kita keluar gitu, enggak, kita udah lebih sabar lagi lah dalam hal itu gitu. Puji Tuhan. Ya kita kasih tepuk tangan dulu dong biar nggak pada tegang nih. Nah kalau Ciberta gimana Ci, dampak buat Cici secara pribadi? Banyak ya. Kalau saya tuh tadinya kayaknya nggak sabar, sama di rumah pun apa-apa kayaknya mau menang sendiri gitu ya. Tapi setelah awalnya saya diajak ikut ABA. Nah, terus ikut ABA, terus saya bilang, aduh gue baca segini banyak
apa iya masuk ke otak gitu ya, saya bilang. Terus katanya diajarin baca aja, katanya nggak apa-apa. Mana bisa hafal segini banyak, nggak apa-apa, katanya baca aja terus. Saya masih tanda tanya, bisa nggak ya gue? Tapi setelah berjalannya waktu saya baca terus. Tapi lama-lama kok memang sih nggak masuk nyangkut banget ya yang namanya segitu banyak. Tapi lama-lama perubahan dalam diri sendiri tuh ada gitu. Dari yang namanya nggak sabar, dari yang namanya mau menang sendiri. Tapi sekarang lebih banyak diem. Arti kata gini, sampai saya pernah ngalamin, sampai pernah ditipu orang aja pun saya nggak bilang nggak keluar kebun binatang. Kalau dulu keluar kebun binatang, kalau sekarang saya ditipu orang, saya bilang gini, oh iya terima kasih ya Pak atas penipuan Bapak, semoga Ibu itu menjadi berkat Bapak, saya bilang. Semoga mungkin Ibu, mungkin Bapak keluarganya lagi membutuhkan, nggak apa-apa. Sampai motor saya hilang aja, sampai orang bilang gini, kok lu nggak marah sih motor lu hilang? Nggak apa-apa, Tuhan ambil gua motor, besok Tuhan gantiin gua pesawat. Saya bilang gitu. Benar, saya sampai bilang begitu. Tapi ya puji Tuhan, berkat selalu ada aja sih. Amin, puji Itu aja Tuhan. sih yang selama saya ikut PD, terus ikut baca firman Tuhan, itu yang banyak berubah di diri saya sendiri. Puji Tuhan, berarti Tuhan selalu ada ya Ji ya. Oke, kita mau nanya nih dari teman-teman, ada nggak sih peristiwa dalam hidup teman-teman yang teman-teman merasa bahwa Tuhan tuh selalu ada? Misalnya ya kayak tadi misalnya Ciberta ada masalah atau di saat kita kesusahan, kita sakit atau kadang mungkin kita merasa ditinggalkan dengan orang-orang sekitar kita gitu. Ada nggak sih maksudnya hal-hal yang membuat teman-teman tuh merasa bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita. Ciberta dulu deh melanjutkan yang tadi sekalian. Iya, kalau masalah-masalah sih ya selalu ada lah ya. Kayak saya ini kan baru-baru ini juga ada masalah, tapi saya cari orang yang untuk membantu saya kayaknya nggak ketemu-ketemu. Akhirnya Tuhan bilang gini, lu nggak usah cari orang, nanti gue yang turun tangan gitu. Terus sampai saya bilang, memang anak saya juga kan yang cewek itu pelayanan juga. Sampai dia bilang gini, ma kita doa, kita sampai doa satu keluarga, karena memang jaraknya jauh, kita jadi kayak Zoom gitu kan sama anak-anak gitu doa. Tapi belakangan ini Tuhan kayaknya udah tunjukin kemuliaan Tuhan udah keluar. Satu persatu udah kelihatan buktinya gitu. Oh saya bilang oh ini maunya Tuhan, ya udahlah saya bilang saya ikutin aja. Mau sampai di mana, mau gimana caranya, mau gimana selesainya, udah Tuhan yang atur, saya terima aja semua. Pokoknya saya terima jadi, udah Tuhan saya terima kasih banyak udah. Itu aja. Saya juga janji kalau sampai nanti usaha saya, masalah saya sampai selesai, saya akan lanjutin lagi kesaksian saya. Amin, luar biasa banget nih Cici. Oke, kalau gitu next, Devi. Ayo, lu masih ingat pertanyaannya? Kayaknya dia bingung. Pengalaman aku itu pada saat mungkin yang paling berkesan itu pada saat waktu papa saya sakit. Itu pertolongan Tuhan itu benar-benar sungguh nyata banget di situ gitu loh. Dimana aku benar-benar klimaks yang aku sudah nggak, aku bilang sama Tuhan aku udah nggak tahu lagi apa yang namanya itu berserah, pasrah. Ya udahlah terserah Tuhan mau ngapain gitu loh. Sampai aku udah nggak ada tenaga lagi gitu. Tapi di situ justru di saat benar kata Bu Beta, di saat kita menyerah gitu, justru Tuhan turun tangan gitu. Dan Tuhan itu sungguh-sungguh membuat aku sampai terpesona, sampai aku sampai aku bilang Tuhan kau sungguh ajaib, engkau benar-benar nyata gitu loh. Dimana saat semua orang sudah istilahnya menyalahkan aku, pokoknya segala macam yang tidak baik lah gitu ya. Tapi di situ justru kekuatan Tuhan yang berikan sama aku itu justru benar-benar sungguh besar banget gitu loh. Sampai-sampai aku bilang, Tuhan tanpa engkau aku gak bisa apa-apa, aku bilang gitu. Tanpa engkau sungguh aku gak punya kekuatan lagi gitu loh. Di situ Tuhan menunjukkan betapa besar kasihnya gitu. Sungguh nyata kuasanya Tuhan itu benar-benar melewati batasan waktu,
waktu, membatasi segala hal gitu. Dan aku sangat bersyukur gitu. Di situ justru Tuhan mengajarkan aku banyak hal. Terutama ada dalam PDKK ini juga yang mungkin tanpa sadar gitu, karena waktu itu kan juga aku belum begitu hadir di sini kan gitu. Tapi setiap di Zoom-nya itu aja itu sudah membuat kekuatan bagi aku gitu loh. Sungguh-sungguh Tuhan, aku bilang setiap di situ benar titik aku terendah gitu, di dalam keluarga, di dalam lingkungan gitu kan. Tapi Tuhan itu sungguh hidup gitu loh. Aku sangat terkesan banget gitu loh. Sampai aku bilang terima kasih ya Tuhan untuk orang-orang yang sekitar aku yang kau kirimkan gitu loh. Apapun itu doa mereka itu sampai Tuhan, saking aku lelahnya gitu, Tuhan, aku merasa Tuhan hadir gitu kan. Dan Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan gitu loh. Aku akan selalu menyertai engkau. Dan itu sungguh aku nangis pada saat itu gitu. Aku bilang, Tuhan terima kasih, aku bilang gitu. Engkau yang memberi aku kekuatan di saat aku sendirian, tidak ada siapa-siapa gitu loh. Tapi engkau sungguh-sungguh menepati janjimu, engkau nggak pernah meninggalkan aku gitu loh. Dan itu aku sangat bersyukur gitu. Aku mengenal banyak orang, aku mengenal banyak cerita-cerita yang pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan gitu. Dan itu membuat kekuatan bagi aku gitu loh. Thank you. Wah, luar biasa sekali nih Ci Evi ya. Oke, next Ci Vina, gimana? Kalau saya sih mau menceritakan kejadian saya pada waktu itu saya masih SMA. Saya pernah mengalami kecelakaan dan Tuhan memberikan saya kehidupan kedua. Karena waktu itu saya naik motor. Saya pergi ke suatu daerah dengan teman saya, perjalanannya cukup jauh. Waktu itu saya masih di Pontianak ya. Nah dari situ saya jalan, saya singkat aja cerita ya. Karena saya tidak menguasai jalan itu, akhirnya pada saat itu saya ikutin teman saya karena nggak kekejar teman saya karena jalannya kecil banget, cuma bisa dilewati satu mobil. Ada tikungan sangat tajam banget, saya jatuh di situ dan saya kepental, kepala saya pecah, di sini ada sekitar 9 cm. Saya terjatuh dan pecah dan saya tersangkut di tiang polisi itu dan di bawahnya tuh jurang gitu loh. Saya tersangkut di situ, dikit lagi saya jatuh ke jurang. Nah akhirnya saya pingsan saat itu, saya tidak tahu apa-apa. Teman saya kepental, saya bonceng dia kepental berapa meter gitu kan. Saya udah nggak tahu apa-apa. Akhirnya teman saya ngerangkak liatin saya, terus yang 2 teman saya itu udah perjalanan jauh banget. Saya nggak tahu di mana. Tapi mungkin mereka nunggu kita kok nggak nyampe-nyampe. Akhirnya mereka datang lagi mereka sempat kaget deh, saya udah berdarah-darah banyak. Akhirnya mereka panggil mobil dan dari situ itu kalau mobil itu 1 jam belum tentu ada yang lewat gitu loh. Itu jarang sekali orang lewat di situ. Nah akhirnya ada 1 mobil lewat, dipanggil nggak mau berhenti. Maksudnya kita minta tolong supaya saya dibawa ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit itu cukup jauh, sekitar bisa makan 2 jam lah gitu ke Pontianak lagi gitu kan. Nah akhirnya nggak ada kita tunggu-tunggu, tiba-tiba ada 1 mobil datang. Itu pun menurut cerita teman saya kan udah nggak tahu apa-apa karena saya udah pingsan gitu loh. Tiba-tiba itu mobil putih lewat, akhirnya dibuka pintu, kenapa katanya, ayo naik. Akhirnya naik, aku sih masih setengah sadar gitu, masih bisa dengar orang bicara apa sih gitu kan. Akhirnya naik, kepala saya dibungkus pakai jaket kan, udah berdarah semua. Akhirnya di jalan jalan pulang, dalam perjalanan saya itu udah habis darah banyak banget. Nah akhirnya ceritanya itu hari besoknya tuh mau Imlek gitu loh. Pada saat pulang saya udah di rumah sakit, ternyata nggak ada yang mau tanggung jawab, saya nggak dikerjain, saya digeletakkan gitu aja. Nah itu kok kucuk-kucuk datang ke rumah bilang, ini rumahnya si Vina ya? Iya, padahal mama saya sama koko saya itu mau keluar beli barang buat Imlek besok gitu kan. Nah pas kebetulan banget masih ketemu gitu loh. Coba kalau nggak ketemu saya nggak tahu gimana gitu kan. Pas ketemu pas mau keluar gitu. Tapi mama saya ada firasat, aduh kenapa ya kepala saya kok pusing banget katanya.
saya masuk dulu ya, mungkin Tuhan menunda waktu supaya mama saya tidak pergi gitu loh. Diminum obat dulu, baru mau berangkat, kok itu sampai depan pintu. Oh ya kenapa ya, anak kamu kecelakaan gini-gini. Akhirnya tanpa itu lagi berangkat ke rumah sakit. Berangkat ke rumah sakit, dibayar DP dulu, baru mau dikerjain sama ini. Nah waktu itu pengerjaan, saya nggak dibius. Kepala katanya nggak boleh dibius. Akhirnya saya melihat jarumnya kayak apa? Jarum buat mancing ikan segini ini. Aduh, saya benar-benar trauma rasanya kalau ngelihat jarum itu. Di apa ada bunyi loh, krek krek sebanyak berapa kali saya nggak tahu. Karena di dalamnya masih dijahit, karena kalau kepala itu katanya nggak boleh dibius, saya nggak tahu, nggak ngerti juga ya. Dijahit selama 9 jahitan, akhirnya setelah selesai saya ada setengah dibotakin mungkin saat itu ya. Saya masuk, saya baru dibius. Akhirnya saya sadar-sadarnya sekitar sore. Saya buka mata, kenapa rasanya melayang-melayang gitu, muter-muter ruangannya putih semua gitu. Pas ada cici saya yang jagain saya. Saya bilang, Ci saya ada di mana ya? Saya masih ngomong gitu. Kamu ada di rumah sakit. Akhirnya tiba-tiba saya muntah kan. Saya muntah, cici saya bilang, wah ini kamu gegar otak kali katanya gitu kan. Kan mungkin kena kepala gitu kan. Dia nangis, dia liatin saya begitu. Akhirnya malamnya dokternya bilang, ini kamu mukjizat banget loh katanya. Kalau seperti ini katanya biasanya 3 senti lagi kamu tuh udah kena tulang tengkorak katanya. Kamu tuh udah gegar otak, bukan 3 senti 3 mili. 3 mili kan kecil banget ya, 3 mili ya. 3 mili lagi kamu kena tulang tengkorak dan kamu akan gegar otak katanya. Tapi nggak tahu sih, itu kan ada muntah-muntah, kita nggak tahu nanti gimana gitu kan. Akhirnya kepala saya itu dikasih selang keluar supaya darah bekunya nggak di dalam gitu loh, keluar gitu kan. Nah singkat cerita udah sekitar ada sebulanan lah saya di rumah sakit, saya keluar masih nggak boleh beraktivitas sekolah, mikir apa segala nggak boleh. Nah akhirnya ceritanya saya udah sembuh dan sekitar sekarang udah berapa 30-an tahun, 20-an tahun lah. Tapi nggak pernah terjadi apa-apa gitu loh. Mau sakit kayak mau apa kayak, puji Tuhan. Tuhan memberikan kesembuhan yang sungguh ajaib dan sungguh saya merasa tuh Tuhan memberikan saya kehidupan yang kedua gitu. Makanya saya bersyukur banget, saya pengen lebih lagi melayani Tuhan. Wah, luar biasa sekali nih ceritanya, Ci. Berarti kita percaya ya bahwa Tuhan tuh tidak pernah meninggalkan kita dan mujizatnya akan ada buat kita dengan cara yang kita mungkin gak akan sangka ya. Oke, nah dari pengalaman semua dari yang Cici ceritain, kita mau tahu dong harapan-harapan Cici bertiga ini untuk PD kita ke depannya gimana? Mungkin Civina dulu deh gantian yang duluan. Harapan buat PD BHK deh Ci, buat kedepannya gitu. Harapan saya sih untuk kedepannya semoga PD BHK ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, umatnya semakin banyak dan timnya semakin kompak. Amin. Kalau Ciberta gimana Ci, harapan buat PD BHK ini Ci? Harapan saya untuk teman-teman yang udah mengikuti pelayanan di dalam PD, semoga kita kompak, terus saling berbagi, saling mendukung gitu, saling membantu. Terus umatnya juga semoga untuk kedepannya lebih banyak lagi, itu doa saya. Puji Tuhan, amin. Kalau dari Ci Evi gimana Ci? Kalau saya semoga kedepannya PDPKK makin lebih kompak untuk semua tim, terus timnya semakin banyak lagi, semakin bertumbuh kita sama-sama di dalam Tuhan gitu kan. Semoga umatnya lebih banyak, bukan cuman banyak tapi umatnya semoga bisa lebih merasakan hadirat Tuhan gitu loh. Itu sih. Udah, ada lagi nggak? Kayaknya sihnya belum selesai nih. Sihnya belum selesai. Ya, semoga kedepannya setiap acara-acara PDKK membuat semangat umat dan tim untuk lebih berkobar-kobar lagi. Wih, luar biasa, amin. Terima kasih doanya juga dari teman-teman. Oke,
Dari teman-teman ada yang mau memberi kesaksian selain cici-cici yang di depan, bangkunya masih 01. Ayo. Ya, atau yang kemarin udah ikut, tadi kan banyak nih yang hadir 4 minggu bersama kita. Atau yang selama ini memang ikut PD bersama kita. Ah, kok Andreas ya? Oh, kok Andreas? Oh, kok ngumpet kok? Oh, nggak jadi. Tadi nunjuk. Tunjuk tangan apa nunjuk siapa? Yo teman-teman, ayo. Wah, nggak ada yang mau nih. Ada dong. Biar kita saling menguatkan seperti kesaksian dari cici-cici yang di depan ini. Oh, Kodiki. Oke, kita dengar dari Kodiki. Cowoknya belum ada. Oke, silakan Koko. Berbagi biar saling menguatkan. Nah, dekat. Yeay. Oke. Gimana kok perasaan Koko bergabung di PD? Wah, luar biasa tuh. Gak salah berarti Koko memberi kesaksian, luar biasa. Banyak yang aneh-aneh di sini. Banyak yang aneh-aneh. Ah, yang aneh maksudnya gimana kok? Anehnya ya kan sifat orang lain-lain. Oh iya. Di sini kita bertumbuh di sini. Luar biasa. Karakter yang aneh-aneh, yang pemarah, yang ini. Ada semua semua. ya. Oh ya. Kan Tuhan menciptakan setiap manusia unik ya kok. Pasti. Oh, pasti. Oke. Nah kalau Koko sendiri, hal apa yang membuat Koko terdorong untuk melayani bersama dengan PD di sini? Saya masuk ke PD aja ini dijorokin sama istri saya. Waduh, dijorokin Nani jatuh, jahat loh, Nani. jatuh nggak kok Jorok-jorokan. dijorokinnya jatuh? Jatuh pasti jatuh saya. Jatuh. Awalnya saya istri saya kan duluan kan masuk PD kan. Oke. Dia ngajak saya terus, saya bilang udah pergi sendiri aja dah, di rumah juga sama kok. Sama juga, kenal Tuhan juga saya bilang. Tapi makin lama saya makin melawan begituan, suatu hari saya ikut mau juga datang gitu. Wah. Karena saya lihat makin saya menghujat, makin saya ditarik ke dalam sini. Wah, berarti Tuhan punya cara kok. Luar biasa ini sebenarnya. Wow, luar biasa. Luar biasa buat saya sebenarnya. Berarti nggak salah ya, seorang istri mendoakan biar Koko terus bisa. Iya, karena istri kan ada idenya kan penolong suami. Coba Istri saya itu mau tiang lihat doa, tiang saya doa mau lihat istri. teman-teman di sini mungkin belum tahu istrinya yang mana, boleh bangkit berdiri nggak? Bangkit berdiri dong, biar tahu nih istrinya yang selalu mendoakan suaminya sampai bisa ada di depan sini. Luar biasa. Wah, luar biasa. Oke. Nah, kalau Koko sendiri melihat perkembangan PD gimana kok dari awal Koko bergabung sampai sekarang? Ya, kalau dulu zamannya Cirina kan masih biasa-biasa aja, maksudnya masih dipegang satu orang. Kalau sekarang kan udah ada Go Public, jadi kan banyak. Go public. Udah. Oh, kapan IPO-nya kok? udah banyak ininya kan yang ikut kan gitu. Jadi Oh, ya, banyak kegiatannya. Enggak, lagi anggotanya juga makin bertambah juga kan. Oke. Jadi kan makin hidup jadinya PD-nya. Jadi kan kalau sekarang orang kan ngelihatnya waduh, apa kita anggotanya kok kompak semua gitu. Wah, kan. luar Syukur biasa, kan, luar amin. biasa. Iya, kapan lagi kita nggak datang sini rugi jadi kan. Sih. Luar biasa. Nah, ini kan tadi Koko berarti kan awalnya meskipun dijorokin, tapi akhirnya tetap merasa seneng ada di PD, kalau nggak datang rugi. Nah, kalau yang Koko rasain sendiri dampaknya buat diri Koko secara pribadi ikut PD itu apa? Kalau dulu kan saya belum ikut PD aja
gaya saya kan brutal. Oh, brutal. Oh, brutal nih, brutalnya Iya. gimana nih? Brutal dalam arti kan saya banyak piara kebun binatang jadinya. Banyak Oh. binatang jadinya. Oh, di rumah ada kok. Saban saya marah kan saya kebun binatangnya ada, selalu ada gitu. Tapi sejak kita masuk di PD ya Binatangnya udah nggak balik lagi dong kok. binatangnya dikit-dikit udah kabur ya. Oh, udah kabur. Oke, udah dikandangin tuh katanya kok. Oke. Nah, kalau dari Koko sendiri hal apa yang Koko rasain tuh bahwa Tuhan tuh nggak pernah ninggalin Koko selama ini? Dalam keadaan misalnya Banyak ini. saya waktu kesusahan Tuhan selalu bantu saya. Selalu Amin. kasih jalan keluarnya. Amin. Dalam pekerjaan juga Tuhan kasih saya rezeki yang baik. Amin. Terutama kan saya menikmati berkat Tuhan kan istri juga keluarga saya kan menikmati juga kan gitu. Yeay. Wah. Cici Nani denger Ci. Cici denger Ci. Wah, cicinya ketawa aja di belakang gimana tuh. So sweet loh. Nah kalau oke, berarti Koko udah merasakan banyak dampak-dampaknya. Koko punya harapan apa nih buat PDBHK ke depannya? Yang pasti teman-teman semua makin kompak, Amin. happy, Amin. ya kan? Tidak ada gontok-gontokan. Amin. Emang gontok-gontokan ngapain ya? Ya kita namanya apalagi banyak komunitasnya ini lain-lain ini sifatnya lain-lain. Oh, iya. Itu semakin dewasa kita. Amin. Wah. Ada lagi kok, kayaknya kesan-pesannya bagus nih. Coba-coba harapannya lagi. Ya, mudah-mudahan umat yang datang juga yang mengalami kasih Tuhan kan makin bertambah gitu. Amin. Bukannya kita aja, tapi umat juga mengalami kasih Tuhan. Amin, terima kasih. Terima kasih buat Cevi, buat Ko Diki, buat Ciberta dan Jivina buat kesaksiannya. Semoga kesaksian dari teman-teman kita yang di depan ini sungguh meneguhkan buat kita semua. Amin, terima kasih. Amin. Boleh kembali ke tempat duduk. Mari kita beri tepuk tangan buat semua yang sudah memberi kesaksian dan buat kita semua yang ada di sini. Malam ini luar biasa ya, karena dari teman-teman kita baik yang sudah disiapkan maupun Kodiki sendiri tiba-tiba hadir di sini ya, boleh memberikan kesaksian karena terus terang ini menjadi saksi nyata kebaikan demi kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti. Demikian juga nanti berikutnya kita gantian ya, bukan hanya tadi yang Vina, Evi maupun Bu Berta, Kodiki, tapi kita semua memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik yang gak pernah meninggalkan kita. Benar ya? Semua ngalamin kebaikan Tuhan? Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Minggu depan kita akan misa bersama Romo Budi Santoso MSc. Misa akan diawali dengan doa rosario jam 18.30. Undang teman-teman, saudara, biar banyak yang hadir yang nonton hari misa nanti ya. Terus saya mau lihat yang pertama kali datang hari ini ada. Selamat datang ya. Terima kasih sudah hadir. Oke, terima kasih, selamat datang. Minggu depan datang lagi ya, buat teman yang banyak. Saat ini saya mengajak teman-teman semua, mari sepenuh hati kita arahkan hati kita dan doa kita kepada setiap wujud yang telah ditulis dan ada dalam kotak ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa di dalam nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau tahu apa yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita semua keluar menjadi pemenang. Lebih dari pemenang.
Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sampai jumpa hari Senin yang akan datang. Bawa sukacita dari Tuhan mengaliri tempat ini dan di dalam perjalanan dan keluarga kita.